Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Munas pertama Majelis Organisasi Daerah Nasional atau MODN di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai putra Kalimantan, saya bangga dan berharap Munas ini akan menghasilkan gagasan-gagasan baru yang bisa membawa Kalimantan lebih maju lagi, bersaing dan semakin dikenal dunia. Terima kasih, salam hormat saya untuk seluruh keluarga besar Majelis Organisasi Daerah Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kebanggaan kita bahwa orang Kalimantan sudah bisa memimpin DKI Jakarta. Tepuk tangan dulu buat beliau. Dan kebetulan juga pada hari ini kita berhasil menemukan dua tokoh yang kita idam-idamkan berasal dari Kalimantan. Hari ini dengan momentum kita musyawarah pertama MODN dan Majelis Daerah Nasional hari ini. Karena kenapa kita bilang Majelis Daerah Nasional? Artinya daerah kita sudah otomatis menjadi daerah nasional ke depan. Mungkin ini saja pengantar saya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat penasihat panitia Pak Abraham Inggan dan semuanya, Bapak Ibu, Kanda, saudara-saudara semua yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi saya mendapat kehormatan bisa silaturahmi dan diskusi dialog pada siang hari ini. Yang kedua, tentu kita bersyukur bahwa sekalipun ini masih kita berjuang melawan pandemi, tapi kita bisa tetap berkumpul bersilaturahmi secara fisik atau secara offline atau secara langsung. Tentu tetap kita memperhatikan protokol kesehatan bagi kesehatan kita semua. Ini kalau Kaltim ini level berapa PPKM -nya? 2 apa 1? 1, alhamdulillah ya, aman ya. Jadi kalau di Jakarta ini sekarang masih level 2, sebenarnya 1 tapi dinaikkan level 2 supaya lebih ketat, supaya menghadapi Natal tahun baru libur ini tidak ada peningkatan. Pengalaman 2 tahun di Jakarta ini bahkan di Indonesia kalau ada libur selalu diikuti dengan peningkatan pandemi Covid. Tapi alhamdulillah Jakarta turun di level 1. Cuma seminggu terakhir dinaikkan ke level 2 karena memasuki akhir tahun supaya lebih hati-hati. Ibu bapak yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui memang di Kaltim ini sudah dipastikan menjadi ibu kota. Sudah dimulai, sekalipun tidak secepat yang diharapkan karena ada pandemi Covid. Kalau tidak ada pandemi Covid sudah kelihatan nih, pembangunan fisiknya sudah kelihatan. Tapi karena ada pandemi hampir 2 tahun ini agak tersendat, tapi tetap progres tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Tentu harapan kita prosesnya bisa lebih cepat sesuai dengan rencana, karena kalau Kalimantan ini jadi ibu kota tidak hanya berdampak baik sebetulnya bagi Kaltim dan Kalimantan, tapi sesungguhnya juga bagi Jakarta dan juga bagi seluruh Indonesia. Tadi Pak Gubernur menyampaikan di Jakarta itu ya setiap tahun bisa sampai 4 cm turun permukaan tanahnya, turun 4 cm. Dan di Jakarta itu ada banjir rob, ada banjir bandang, ada banjir lokal. Namun alhamdulillah dengan berbagai program di Jakarta itu banjirnya tidak berhari-hari dia, paling 1 hari, paling lama 2 hari, bahkan kita targetkan 6 jam sudah surut, genangan air sudah surut, alhamdulillah bisa diatasi. Kalau di banyak daerah kita lihat sudah banjirnya berhari-hari, bahkan ada yang sampai 2 minggu, 3 minggu masih banjir di beberapa daerah. Kalau kita lihat di televisi, alhamdulillah di Jakarta ditargetkan 6 bulan turun banjirnya. Bapak Ibu semua, yang berikutnya
yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana ke depan kita nih Kaltim ini bisa ikut sejahtera dengan hadirnya tambang yang ada. Tambang ini udah berapa banyak di Kaltim ini, pemasok pajak terbesar dari pertambangan ini dari Kalimantan Timur. Tapi belum semua masyarakat Kalimantan Timur ini sejahtera. Saya kira ini menjadi PR yang perlu dirumuskan ke depan, dan peranan organisasi MODN ini bisa menjembatani, bisa merumuskan agar anak-anak daerah, anak bangsa ini bisa terlibat aktif dalam proses pertambangan. Saya sendiri lahir di Kalimantan, Banjarmasin, umur 4 tahun pindah ke Jakarta. Abah karena pegawai di Jakarta, pegawai negeri, ikut di situ sampai sekarang di Jakarta. Nah, punya tambang. Belakangan kok banyak punya orang Jakarta punya tambang, musuh-musuh semua orang daerah. Nah, belum ada tambang di Kalimantan. Baru sekarang ini baru mengurus, udah terlambat juga. Ya, tapi belajar lah. Jadi udah lagi belajar nih, ngurus tambang di Kalimantan. Karena teman-teman di Jakarta semua udah mengurus tambang semua. Nah, kita malah ada punya tambang. Nah, penting sekali orang Kalimantan itu harus punya. Ya. Jadi ke depan ini dipastikan titik-titik tambang-tambang ini harus ada dimiliki oleh orang-orang Kalimantan. Ya. Jangan orang dari luar Kalimantan yang menguasai, yang memiliki. Nah, jadi kalau bisa ini juga menjadi perhatian kita bersama. Dan yang tidak kalah penting adalah hasil tambang itu memberi dampak yang positif bagi pembangunan daerah. Jangan sampai tambang yang diambil, pajak yang tidak masuk di daerah, bahkan tidak ada investasi kembali ke daerah. Nah, harapan kita melalui organisasi ini bisa merumuskan konsep menjembatani dan juga ikut mengawasi proses tambang yang ada di wilayah Kalimantan ini, khususnya di Kalimantan Timur. Saya kira ini PR yang harus segera diputuskan, diidentifikasi aja tambang-tambang ini siapa saja yang memiliki, berapa lama, apa kontribusinya selama ini, bagaimana pemberdayaan masyarakat, diidentifikasi, kemudian bagaimana nanti kita memberdayakan masyarakat untuk terlibat. Karena nilainya luar biasa, ya. Ratusan triliun mungkin lebih selama ini sudah diambil, dikeruk, tapi masyarakat kita masih banyak yang belum sejahtera. Nah, pembangunan, nah, jadi ada dua nih, selain tadi ibu kota yang hadir di sini juga bisa berdampak pada kesejahteraan warga Kalimantan Timur, khususnya juga tambang harus memberi rasa keadilan dan kesejahteraan. Nanti jangan sampai seperti di DKI. Di DKI itu orang Betawi lama-lama minggir dia, nggak di Jakarta lagi, pindah geser ke Tangerang luar Jakarta, geser ke Depok, geser ke Bekasi, ke Bogor. Jadi asli Betawi, asli orang Jakarta itu bergeser. Jangan sampai hadirnya ibu kota di Kalimantan ini masuk nanti semua dari seluruh provinsi masuk, pegawai yang di pusat pindah ke sini, dari semua suku, bangsa, daerah, etnis, agama masuk, investasi masuk, dari masuk semua. Lama-lama hubungan Kalimantan ini bergeser keluar dari Kaltim. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini penting dari sekarang diantisipasi, dirumuskan. Nanti seperti di Jakarta, orang Betawi tadinya menguasai lahan, menguasai tanah, lama-lama dijual, habis, tergeser-geser, nggak punya lahan lagi. Akhirnya anak cucunya nggak punya lahan lagi, bahkan nggak punya rumah lagi. Jangan sampai seperti itu. Ini penting. Memang Kalimantan ini lebih luas, jauh daripada Jakarta. Tapi pembelajaran dari hadirnya ibu kota harus juga disikapi secara baik, secara bijak, juga kita kritisi dan harus kita antisipasi. Nah, ini juga mudah-mudahan MODN ini juga bisa menjembatani. Gimana nih? Asli Kalimantan. Kalau di Dubai, ya memang di Dubai itu
Orang Dubai memang sedikit. Dubai itu negaranya kaya, maju karena minyak. Dia nggak punya penghasilan. Penghasilannya dulu itu warganya itu, warga asli itu melaut, menyelam, mencari mutiara, jual mutiara. Orang-orang Dubai asli. Lama-lama hilang. Nah, belakangan baru dapat minyak. Setelah ada minyak baru dia kaya. Tapi setelah minyak hadir, orang asli Dubainya berkurang. Yang kaya bukan orang Dubai. Lama-lama akhirnya orang luar Dubai. Dari negara asing, banyak orang dari India. Selain dari Timur Tengah lainnya. Bahkan dari Cina, dari Amerika, dari Eropa. Dubai itu udah jadi negara yang heterogen, negara internasional, diisi oleh komunitas warga asing yang banyak di luar warga bangsanya sendiri. Nah, itu Dubai, ada beberapa negara seperti itu, seperti Dubai kaya, tapi yang menikmati kekayaan bukan orang asli Dubai lagi, bahkan jumlahnya sedikit, di negaranya jumlahnya sedikit. Kalau kita kan masih bersyukur di negara kita, masyarakat Indonesia apalagi masih banyak. Kalau di luar sebaliknya. Nah, ini juga penting pembelajaran, jangan sampai di Kalimantan, di Dubai negaranya makin maju, tapi orang aslinya makin berkurang, makin tersisih. Jangan sampai nanti di Indonesia juga begitu. Lama-lama orang Indonesia berkurang, makin tergeser, tergusur, bahkan berkurang hilang, akhirnya diisi orang-orang asing. Ini juga harus diantisipasi. Nah, di Kalimantan juga begitu, harus diantisipasi. Jadi itu poin saya yang soal tambang tadi yang menjadi perhatian. Kemudian PAD apalagi di sini, gas, minyak gas, masih gas minyak, tambang. Nah, itu harus menjadi perhatian. Tambang apa, batu bara sama hutan habis, emas ada, batu bara emas. Nah, ini juga lama-lama habis, berlubang semua lama-lama. Tidak direklamasi, tidak direbusasi. Nah, jangan sampai nanti akhirnya banjir. Seperti di Kalsel ya. Banjir di Kaltim sama Kalsel banyak Pak? Kalsel. Nah, parah. Di Kaltim kan banjir juga ada. Udah begitu parah. Nah, di Kalsel tuh begitu. Tahu-tahu tahun lalu banjirnya luar biasa, di luar dugaan, karena hutannya ditebangin semua, tidak semua melakukan reboisasi hutan, akhirnya yang terjadi banjir. Nah, itu kira-kira. Jadi jangan sampai aktivitas produktivitas meningkat, tapi dua hal yang kita rugi. Pertama, tidak memberdayakan masyarakat setempat. Dua, hasilnya tidak kembali bagi masyarakat. Yang ketiga, bahkan menimbulkan kerugian atau bencana. Hutan ditebang, tidak tanam kembali, tambang-tambang dan lain sebagainya. Nah, itu jadi PR, saya menyampaikan PR yang perlu kita pelajari. Yang kedua tadi soal ibu kota. Kita harus ikut terlibat dalam proses pembangunan ibu kota. Jangan sampai nanti hadirnya ibu kota malah menimbulkan kita ini tergeser, bahkan tergusur, bahkan hilang atau berpindah. Itu saya kira. Mungkin itu sementara, silakan kalau ada yang mau ditanya. Baik, ada 3 kesimpulan yang Abang Reza sampaikan. Yang pertama, kepedulian beliau yang merasa anak Kalimantan yang sudah berpengalaman memimpin di ibu kota Indonesia, Jakarta. Kemudian kedua, membangun kepercayaan diri kita sebagai orang asli Kalimantan, jangan sampai kita jadi penonton. Ya. Yang ketiga, ya, kita harus membangun kepercayaan diri sepertinya. Ya, kepercayaan diri dari sekarang. Jangan kita hanya mengeluh, akhirnya karena kekurangan kita menyalahkan orang lain. Nah, kira-kira itu kesimpulan. Silakan. Ya. Pak Wakil Gubernur, Pak Reza, nama saya Rudi Mulyadi, Pak. Dari Kapak lah ya, warga Kaltim. Ya.
Pak, saya ingat Pak, waktu Bapak dulu kalau tidak salah pernah di Pansus Pak ya, Pansus yang menangani tanah wilayah atau tanah adat. Kita tahu bahwa Kalimantan Timur ini ditunjuk sebagai ibu kota negara itu kan selalu isunya berkaitan dengan tanah, tentang hak daerah. Nah, pengalaman Bapak di DPR RI itu setelah Bapak menjadi Wakil Gubernur DKI, apa yang bisa kita petik Pak ketika Kalimantan Timur itu ditunjuk menjadi ibu kota negara? Jangan sampai persoalan hak adat, hak wilayah ini kita menjadi penonton dan kita tidak bisa apa-apa. Nah, sementara itu juga menjadi polemik antara anak bangsa yang merebutkan itu. Nah, di FODN saya pikir kita harus cerdas, mumpung ada guru kita ini, kita belajar di sini bagaimana Pak kita mengatasinya ke depan itu berkaitan dengan hal tersebut Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Riza. Masuk. Saya kebetulan Ketua IK Alumni Fakultas Teknik, lulusan Teknik Pertambangan Universitas Pulau Warman. Berkaitan dengan pertambangan, selama ini memang kami sebagai orang-orang tenaga ahli pertambangan dari skill sama dengan universitas besar yang lain. Cuma karena kepemilikan tambang-tambang besar yang ada di Kalimantan Timur milik pengusaha internasional, nasional yang ada di Jakarta, selalu tenaga ahli yang diutamakan selalu dari luar, padahal secara keilmuan, secara teknologi sama. Nah, ini kiat-kiat dari Abang gimana nih untuk putra-putri Kalimantan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu buat Pak Raja Patria ya, semoga sehat dan sukses selalu. Pak Proingan juga sehat selalu tentunya. Ya, mungkin saya dari Lembaga Masyarakat Kutai yang dimana hadir di sini yang pertama diundang ya. Yang pertanyaan saya sedikit saja, mungkin bagaimanakah cara kami sebagai generasi muda khususnya masyarakat Kutai untuk tetap aktif dalam peran serta membangun Kalimantan Timur dengan tidak menyampingkan kebudayaan asli yang selalu kami kedepankan. Karena kami lihat seperti yang dikatakan Bapak tadi, seperti Jakarta saja, penduduk aslinya ataupun kebudayaannya saja tergeser. Nah, itu yang akan kami perhatikan dan terus kami junjung tinggi sebagai niat luhur kami untuk terus melestarikan seni dan budaya Kalimantan Timur dengan tetap didukung oleh para pengusaha tambang yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih Pak. Nama saya Fadilah dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia Kalimantan Timur. Ada dua hal yang ingin kami pertanyakan, yakin usaha sampai IKN adalah di Kutai Kartanegara. Yang pertama, bagaimana caranya supaya Kesultanan Kutai di daerah ini tetap menjadi sesuatu pioner dalam penyambutan maupun kuliner dalam penyambutan tamu-tamu negara lain. Bagaimana perda-perda yang ada di sini tetap dilestarikan guna menjunjung tinggi harkat martabat dan budaya Kutai di Kalimantan Timur untuk IKN. Karena sudah ada perdanya Bung Rija tentang mengatur menyambut tamu, tepung tawar, kemudian 40 jenis kuliner Kutai sebagai persanggahan tamu-tamu. Yang kedua, saya sepakat dengan Kanda bahwa tidak hanya ini momentum bagi, tetapi juga momentum yang menjadi masalah bagi tempat untuk perpindahan IKN. Ada tiga hal yang kami titikkan. Yang pertama, perlunya ada perluasan lapas, baik itu anak maupun wanita. Yang kedua, adanya anti rehabilitasi narkoba yang representatif luas dan berada di ibu kota negara. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya universitas-universitas perguruan tinggi yang ada di sini mampu dengan bersama dengan universitas dan perguruan tinggi yang ada secara nasional peringkatnya sangat jauh. Berdasarkan terakhir dari 400 universitas yang ada terbaik di Indonesia, Unmul sendiri masih di angka 300 sekian.
apalagi Unikarta dan universitas-universitas swasta lainnya yang ada di daerah. Ini menjadi PR bagi kami menghadapi IKN ini supaya peningkatan SDM. Demikian 3 pertanyaan kami, mudah-mudahan dapat saran dan petunjuk dari Bung Reja. Yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tanah ini masalah yang sangat krusial. Masalah yang krusial tidak hanya di Kalimantan, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di Jakarta juga sering terjadi tumpang tindih, sengketa lahan, konflik, sampai terjadi keributan, bahkan sampai ke pengadilan, sampai ada yang dipenjarakan dan sebagainya. Nah, di daerah juga salah satunya adalah bagaimana mengatasi hak adat tanah ulayat ya. Nah, ini memang menjadi perhatian kita. Tadi yang saya sampaikan, jangan sampai tadi hadirnya ibu kota itu kan membutuhkan lahan yang luar biasa. Dan banyak masuk lagi investasi, jangan sampai status tanah itu tidak jelas. Nah, ini juga bisa jadi PR ya bagi MODN ini nanti buat divisinya, departemennya atau bagiannya atau bidangnya yang mengurusi tanah-tanah, lahan-lahan, khususnya tanah ulayat. Kalau enggak hilang ini. Dulu mungkin nggak ada yang perhatikan, cuma sebagian. Nah, sekarang sejak adanya ibu kota pindah ke Kaltim, wah, semua mencari lahan, mencari tanah dengan berbagai cara. Ada cara yang baik, positif, tapi juga tidak sedikit dengan cara-cara yang tidak baik, ingin menguasai lahan dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, ada nanti kalau di Jakarta itu ada yang namanya mafia tanah, ada yang dikuasai oleh orang-orang tertentu, oleh kelompok tertentu. Nah, saya kira ini memang PR yang harus kita atasi bersama. Jadi pastikan tadi MOD bisa identifikasi dulu, segera identifikasi tanah-tanah se-Kalimantan Timur ini, mana milik daerah, milik negara, milik BUMN, milik Pemprov atau Pemda, milik swasta, milik warga-warga, milik kesultanan. Nah, kesultanan ini yang harus kita jaga, kita lindungi, dan tanah-tanah ulayat. Memang ini harus melibatkan orang-orang yang profesional, orang-orang yang aktif. Karena yang kita hadapi ini ya mafia tanah yang ingin menguasai tanah dengan kekuatan uangnya, dengan kekuatan kekuasaannya, dengan kekuatan mendukung menggunakan aparat atau menggunakan pejabat. Akhirnya masyarakat kehilangan. Jadi saran saya segera identifikasi, MODN ini bisa membantu. Kemudian nanti kalau identifikasi nanti mungkin saya bisa bantu meneruskan ke DPR, Komisi 2. Nanti ke BPR juga, saya dulu di DPR itu di Komisi 2, memang hari-hari ngurusin tanah. Selain ngurusin politik, ngurusin pemerintahan, pemilu, juga ngurusin tanah, termasuk tanah-tanah ulayat. Jadi segera saja melalui MODN ini identifikasi tanah-tanah adat, tanah ulayat semua tanah yang ada di Kalimantan. Dananya dari mana, hadirkan semua pengusaha-pengusaha yang ada di Kalimantan, dikumpulkan bagaimana menyelamatkan tanah adat ulayat bersama-sama. Nah, mumpung ini gubernurnya Pak Isranur, segera disertifikatkan. Kalau nggak disertifikatkan nanti hilang. Yang sudah disertifikat aja bisa keluar duplikatnya, bisa berpindah, bisa hilang, bisa dikuasai oleh pihak lain, apalagi yang belum bersertifikat. Jadi saran saya mulai bentuk tim identifikasi sampai proses pensertifikatan, termasuk mencari funder atau investor atau siapa yang bisa membantu pendanaan dan mengurusnya ke Komisi 2 dan ke BPR. Yang kedua tadi dari IKA Alumni Teknik Pertambangan. Nah, ini betul nih. Kadang-kadang di sini banyak perusahaan multinasional, perusahaan internasional, perusahaan nasional atau daerah lain menggunakan geologis atau ahli-ahli pertambangan dari teknik pertambangan, tapi tidak melibatkan putra-putri yang ada dari Kalimantan. Nah,
ini harus jadi bargaining position. Nanti MODN ini bisa menjadi alat juga, menjadi jembatan untuk meminta dibikin juga konsensus, dibikin konsensus supaya warga Kalimantan, insinyur-insinyur, engineer Kalimantan ini bisa dilibatkan. Minimal pendampingan. Silakan dia mau pakai orang asing, pakai dari Jakarta atau dari nasional, tapi wajib diikutkan putra putri dari Kalimantan Timur. Nah, ini harus nih. Memang kalau begini-gini selain ada pendekatan persuasif, lobby dan lain-lain, ya kadang-kadang harus juga ada cara-cara juga, sedikit-sedikit penekanan. Kalau nggak ada ditekan-tekan, nggak diperhatikan kadang-kadang. Kalau nggak di demo, nggak tahu juga. Kadang-kadang demo itu penting juga untuk memberi perhatian agar orang jadi tahu dan serius. Karena nggak di demo, dipikir nggak ada masalah. Nah, jadi MODN ini juga harus hadir menjembatani. Saya kira bisa ini, harus bisa. Berapa sih jumlahnya? Diidentifikasi, nanti bikin tim identifikasi insinyur Kalimantan di pertambangan ada berapa banyak identifikasi, ada berapa perusahaan, bisa nanti MODN ini bisa merekomendasikan ke perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Kalimantan Timur ini agar melibatkan, bikin listnya, bikin daftarnya, lakukan pendekatan yang baik, persuasif, ya lobby, ya termasuk juga kadang-kadang perlu juga unjuk kekuatan. Kalau nggak unjuk kekuatan nggak diperhatikan. Betul. Kalau di Sulawesi, di Makassar, di Sultra, Sulteng itu cukup kuat itu putra daerah, cukup mendapat tempat lah di pertambangan. Karena tadi berani unjuk kekuatan. Jadi asosiasinya, pertambangan dan sebagainya, perserikatannya itu cukup mengambil peran penting. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Saya kira harus nih. Jadi kita ini orang Banjar ini ya terlalu baik memang. Orang Banjar, orang Borneo, orang Kutai, orang Kalimantan ini terlalu baik, terlalu low profile juga, terlalu halus. Nah, sekarang ini ya itu tidak salah, itu baik, lembut, baik, sopan, santun, sesuatu yang baik, low profile baik, tapi juga perlu menunjukkan power dan kekuatan supaya mendapat perhatian. Dan tujuannya baik untuk bisa berkolaborasi, bersinergi. Yang ketiga nih dari lembaga masyarakat kota, bagaimana generasi muda agar dapat peran aktif untuk tingkatkan seni budaya di Kalimantan Timur. Begitu juga yang GPI ini dari Kaltim, bagaimana cara kesukaan full time tetap dilestarikan. Ini ada perdanya, ada 40 jenis yang kuliner. Sama di Jakarta juga kita keluarkan perda juga tentang budaya Betawi. Nah, jadi ini tolong nanti diidentifikasi. Di perda itu saya tidak tahu bunyinya, harusnya saya kira mungkin begitu. Setiap acara itu harus hadirkan budaya daerah. Itu wajib. Pokoknya acara seperti hari ini, acara pemerintahan, swasta maupun organ apapun acara, seremoni, upacara apapun, hadirkan budaya daerah. Umpamanya tarian, lagu, kuliner, itu wajib. Nah, itu jadi MODN juga bisa merekomendasikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kota, sampai tingkat kelurahan desa. Setiap ada event harus wajib hadirkan. Diidentifikasi, dibuat listnya, umpamanya jenis tarian, jenis lagu, jenis kuliner, jenis pakaian, buat aja list daftar. Nggak ada salahnya juga semua hotel-hotel yang ada di Kalimantan lakukan pendekatan, bikin daftarnya, alamatnya, umpamanya kalau tarian, hubungi sanggar tarian dari mana, kasih daftarnya, kasih listnya, kasih namanya, kasih nomor teleponnya, lakukan pendekatan. Jadi MODN ini bisa membantu memastikan selain hadirnya sanggar-sanggar, yang penting sanggar-sanggar seni budaya, tempat-tempat agar seni budaya ini bisa terus
generasi, terjadi regenerasi. Anak-anak kita, adik-adik kita bisa mengetahui seni budaya bangsa, seni budaya daerah dari Kesultanan Kutai dan lain-lain, tapi juga mau ikut terlibat. Nah, ini juga tidak mudah, anak-anak sekarang ini lain dia. Nah, ini penting. Jadi MOD ini bisa membantu agar dibentuk, diidentifikasi di mana aja nih sanggar-sanggar budaya. Kalau tidak diidentifikasi, tidak diperhatikan, itu lama-lama hilang. Kalau sanggarnya hilang, sangkarnya, pusatnya hilang, nanti hilang tuh lama-lama. Nanti yang ada makin tua meninggal, hilang. Nah, ini perlu dilestarikan. Perdanya kalau sudah ada diperkuat, didorong hadirnya sanggar, dan tadi yang paling penting diwajibkan pemerintah provinsi, kota, kabupaten terus sampai ke bawah, dan pihak swasta menghadirkan seni budaya daerah untuk ditampilkan, apa tarian, apa lagu, kuliner. Tadi di restoran kalau ada acara juga begitu, di hotel seperti ini ada acara juga diminta. Jangan semua makanannya maunya steak, maunya udang mayonnaise, ya, chicken Gordon Blue apa dan lain-lain. Makanan kita tidak ada, nggak boleh, itu wajib. Jadi kalau ada sekian menu, wajib minimal berapa? 10%-nya, 20%-nya, atau 30%-nya harus menghadirkan menu khas daerah. Nah, itu penting didorong, lakukan pendekatan. Kita juga membantu agar kulinernya juga bisa hadir dan baik. Nah, itu saya kira bisa, ya saya kira harus. Yang keempat, kalau di Jakarta bahkan ornamen. Jadi didorong agar kantor-kantor pemerintahan, rumah-rumah, atau bangunan-bangunan apapun bisa menghadirkan ornamen khas Kalimantan. Nah, itu juga bisa. Supaya nanti jangan sampai ini Kalimantan ini maju, ya, beton-beton menjulang tinggi, tapi tidak ada kekhasan budaya bangsa, tidak ada ciri daripada Kalimantan, hilang nanti lama-lama. Dan sekarang penting. Nah, itu kalau perlu nanti pendekatan dengan konsultan perencana. MOD bisa audiensi, dorong konsultan perencana. Kalau mau bangun-bangun di Kalimantan Timur ini, tolong perhatikan seni budaya bangsa, ornamen-ornamennya dan sebagainya. Nah, itu bisa juga. Penting juga itu. Kalau enggak lama-lama bangunan nanti minimalis semua, nggak ada lagi ciri daerahnya, hilang. Jadi selain tarian, lagu, kuliner, juga ornamen-ornamen daripada budaya. Saya kira itu beberapa yang penting. Tadi perdanya ada, panti narkoba. Nah, ini memang perlu ada pendekatan ke Kementerian Hukum, sampaikan juga bisa melalui ormas ini bisa melakukan pendekatan dan penekanan kepada pemerintah pusat, kementerian, bahwa rasionya sudah tidak seimbang, sudah sangat penuh umpamanya. Ini memang masalah di seluruh Indonesia ini, lapas-lapas di seluruh Indonesia ini sudah tidak rasional, jumlahnya tidak seimbang, tidak rasional. Ini perlu terus diperjuangkan. 3 tadi, bagaimana universitas umum naik peringkatnya, sekarang di level 300. Nah, ini memang tidak mudah. Ini menyangkut pendidikan, menyangkut kualitas pendidikan, perlu perhatian. Jadi teman-teman harus lakukan lobby ke pemerintah pusat. Anggaran pendidikan itu 20%. Kalau mau dapat ya harus ada pendekatan. Saya kira nanti kita sama-sama lakukan pendekatan ke Kementerian Pendidikan Nasional agar ada anggaran yang cukup untuk pembangunan fisik atau fasilitas kampus. Kalau nggak dikejar nggak bisa. Itu yang dapat anggaran di pusat itu ya sebagian besar karena kemampuan dan kekuatan lobby, sehingga dananya turun ke daerah untuk pembangunan kampus, fisiknya, fasilitasnya, laboratoriumnya, dan yang tidak kalah penting bisa menghadirkan kualitas SDM daripada pengajar atau dosen. Ini penting.
bangun sistem. Memang ini pekerjaan tidak mudah. Saya setuju kalau ini menjadi perhatian kita bersama. Kalau ingin meningkatkan sumber daya manusia, ya meningkatkan pendidikan. Kita bisa tingkatkan kualitas pendidikan kita. Saya kira itu dari saya sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan Pak Reza, satu keberuntungan besar buat kita hari ini karena kita jadi dapat motivasi yang sangat berharga dari Pak Reza sebagai buah kita yang sudah bersaing di kota besar dan berhasil ya saat ini menjadi wakil gubernur. Tidak gampang bersaing di kota besar. Nah, inilah yang beliau tuangkan kepada kita. Mungkin hari ini kita sudahin saja karena 4 pertanyaan tadi sudah cukup mewakili. Karena mengingat beliau rupanya nggak mau minum, langsung pulang lagi. Nah, jadi kita patut memberi tepuk tangan buat beliau dulu.